kita bisa saling sharing, jadi saling membantu, saling support. Ya. Oke. Nah, kalau ada pertanyaan silakan. Ada kendala apa selama ini tentang kemasan, tentang keamanan pangan, kebersihan? Belum ada, tidak ada masalah. Loh, karena OPC ini, OPC kita harus belajar dari situ, dibiasakan sehingga nanti sudah besar, tidak susah untuk berubah. Karena ini sudah, aku biasanya gini, salah, terus gini, wis 2 tahun ini aku. Ini kalau untungnya, ya kita orang Indonesia kan selalu ngomong untungnya, harus selamatnya. Lambungnya orang Indonesia ini kan kuat, naga, apa cacingnya, uletnya itu harus jadi naga kan ini. Coba orang bule-bule dijak makan pecel aja pagi-pagi, wes langsung ngurus, iya. Nah itu, mercon itu ya. Makanya itu, betul. Tapi memang rempah-rempah, sambal, semua minyak, terutama ada. Kenapa bumbu-bumbu kita itu kan di bongsor dulu, ditumis segala macam, itu pengawet makanan dan itu alami. Kunyit itu antibiotik, laos itu antibiotik, jahe itu antibiotik. Dan dimasak sampai hangat, sampai wangi, sampai keluar minyaknya lagi. Minyak itu kan kalau kita minyaknya itu menutupi kontak dengan udara, jadi bahannya tidak cepat rusak. Rendang itu kalau kita belajar di padangnya asli, itu seminggu 2 minggu selama diambilnya pakai sendok bersih dan tidak diaduk-aduk, dan itu seminggu 2 minggu bisa di meja itu tidak rusak. Kenapa tidak diaduk-aduk dan sendoknya bersih? Tidak perlu, Bu. Ya kita belajarnya sundeng lah. Kalau ini sundeng itu kan sama ya. Sundeng ragi kan ada dagingnya, ada sundengnya. Nah itu kan keren. Pokoknya sampai tangan minyaknya keluar segala macam. Itu melapisi bahannya sendiri sehingga itu aman untuk dikonsumsi dalam jangka yang panjang. Karena apa? Ya memang kita hidupnya kan di negara tropis panas ya terus. Dan kita dari dulu nenek moyang kita kan taunya ya bumbu-bumbu segala macam makanannya diolah sedemikian rupa sehingga makanan itu bisa awet, bisa apa tahan dimakan berhari-hari. Kalau orang itu sebenarnya jauh segala macam karena di penuh rendang itu seperti itu. Jadi nggak semua yang Amerika, Eropa, negara Barat itu lebih unggul dari kita. Mereka lebih banyak saya ngomong sedikit tentang kemasan ya, penyajian ya, penyajian makanan. Nah, tapi kalau saya perhatikan tadi ini kan tidak banyak yang makan di tempat ya. Ada beberapa yang kemasan-kemasannya. Kalau kemasan itu lebih arahnya mungkin ke mungkin ini kurang sosialisasi lagi ya, udah sama misalnya di kafe atau segala macam itu sudah ada, belum. Ya mungkin nanti next ya. Itu ada kerjasama jurusan komunikasi visual itu seneng kalau suruh bikinkan kemasan, desain, bagaimana yang gambar lucu-lucu, gitu yang menarik, yang kekinian. Kami di dunia akademis punya target harus memenuhi itu. Nah, ibu bapak punya kebutuhan itu juga. Kan bisa mes, yang ketemunya sama PPN, ya timnya Pak Tono itu. Ya. Tapi kalau yang kali ini saya cuma mengingatkan masalah penyajian, terutama yang dimakan di tempat ya. Excellent. Oke, next. Kemasan. Ya, kemasan. Kalau makanan kemasan, PP segala macam, kalau dimasukkan di plastik bening, cuma dikasih logo atau tulisan mereknya sabun perak gitu aja.
itu kayak jadul. Buat anak-anak muda, mahasiswa tidak menarik. Tapi kalau sudah ada gambarnya, pakai label, misalnya bungkusnya pakai kertas, tapi kertas yang apa ya, yang bisa dipasang stiker atau yang ini dalamnya ada aluminum foilnya sehingga dia lebih awet, standing pouch misalnya yang bisa berdiri, plastik-plastik gitu. Nah, itu ada fungsinya sebetulnya. Kenapa kok bening? Kenapa kok ada yang ada aluminum foilnya? Kenapa yang ada yang coklatnya segala macam? Itu fungsinya adalah menghindari cahaya sinar matahari masuk ke makanannya. Karena sinar matahari kalau masuk ke makanan kotak itu bisa cepat rusak, tengik paling. Tapi kalau dimasukkan ke plastiknya yang tertutup dengan aluminium foil, itu dalamnya kan gelap, kan nggak ada cahaya segala macam. Nah di situ makanannya jadi lebih awet. Itu keunggulannya plastik yang standing pouch itu. Ya harus bisa menarik mata. Kalau misalnya mau yang coklat sendiri ini kuning sendiri kan pasti kelihatan punya gampang dicari ya. Sampai rumah semuanya satu deret ini warnanya putih hitam gitu. Tapi rumah saya ungu ya. Masih gampang wis cari orang rumah ungu satu galeri ya minyak itu pasti kita cari. Sama seperti itu ya. Oke. Garnish. Oh, tahu tak? Jadi makanan kalau mau diajukan kalau yang contoh sate bumbunya di bawah, ya. Jadi saya sarankan kalau kajian makanan itu yang mahal harus kelihatan dulu. Dan sate yang mahal kan dagingnya, bukan sausnya. Saus dituang ke sate. Bagi saya itu ada sesuatu yang salah dengan dagingnya. Kenapa sampai ditutupi sama saus? Jadi makanannya harus ditakutnya mahal dulu. Kalau ada nasi goreng ada udangnya ya, udangnya yang di atas. Makanya kalau nasi goreng Jawa, ayam suwiranya di atas. Ya, ditunjukkan ini loh ada dagingnya, masih ada daging ayamnya, suwiran, ada balung. Ya, jadi kalau saya tadi sate kuahnya dulu, kuahnya, bumbu kacangnya, satenya, nah, terus kalau memang perlu dihias dengan kecap itu, terus ada irisan bawang, sambalnya di sebelah situ, ada tomat, ada bawang radar, nah, kayak gitu. Itu secara visual sudah menarik. Piringnya misalnya putih pun nggak masalah. Putih, kita bayangkan ya putih, sausnya kan coklat, dan atasnya lagi daging, coklat ada hitam bekas panggangan minyak aroma segala macam. Terus ditaburi, ada potongan bawang, warna-warninya kan menarik. Ya jadi nggak semua coklat, semua itu kan membosankan. Bahkan kalau kita mau rawon aja yang hitam, atasnya apa? Ada tempe, ada sambal, ada kerupuk, ada sambal, ada terasi. Ya, warna-warni itu akan membuat sangat bervariasi gitu, menarik perhatian, menarik selera makan. Di situ kelihatan. Ya. Terus makanan kalau makanan biasa ditumpuk semakin ke atas, tinggi. Tapi ini mungkin dianggap beberapa orang jago loh. Kalau dulu makanan makin tinggi seperti ini. Nah tinggi ini masalah yang kasihan yang waiternya, servernya ini, tukang bawa makanan ini nanti jatuh. Ya, saya paling seneng ngerjain murid saya. Jadi kalau ada murid-murid baru-baru Pak Toto naik tinggi, jangan jatuh. Nggak berani jatuh lagi goreng mah. Harus jalannya gini. Tuh jatuh gini. Nah, akhirnya tamunya komplain. Ya, oke. Nah, tadi sudah ngomong masalah ide. Terus sekarang ibu-ibu jangan. Saya yakin semua punya handphone toh? Ya. Sudah tidak ada yang pakai cuman tulis-tulis Nokia ini tidak ada ya semua sudah pakai itu. Nah itu. Nah sekarang ya
Ya, belajar menggunakan kamera ini. Kalau saya bisa, kalau Ibu dari tadi Ibu perhatikan